Pusat Studi Undiknas melanjutkan kegiatan kolaborasi untuk Pantai Jerman sebagai objek wisata pantai ramah keluarga dan anak yang berbasis masyarakat, yang dalam kesempatan ini dilanjutkan dengan pelatihan hospitality management bagi para pelaku UMKM dan pengelola di Pantai Jerman yang berlangsung selama 2 hari pada Senin hingga Selasa tanggal 21 dan 22 Agustus 2023. Aksi kolaborasi ini dilakukan bersinergi bersama dengan Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia, Rotary Club of Bali Bersinar, DPD Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali, dan Business and Expo Development Organization atau BEDO. Pelatihan hari pertama bulan kelima pada Senin 21 Agustus 2023 menghadirkan 3 orang narasumber, yakni Community Service Rotary Club of Bali Bersinar, Rotarian Nyoman Hartini, Sekretari Klub Rotary Club of Bali Bersinar, Rotarian Tiwi Chandra, dan Nuning Indah Pratiwi yang merupakan dosen ilmu komunikasi Undiknas Denpasar. Sementara pelatihan di hari kedua pada tanggal 22 Agustus 2023 akan menghadirkan narasumber Ketua PHRI Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya. Turut hadir dalam pelatihan hari pertama ini Kepala Pusat Studi Undiknas Denpasar Dr. Gung Dini Korde, Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kreatif Undiknas Denpasar I Gusti Ngurah Widya Hadisaputra, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar Dr. Niputu Nina Eka Lestari, Made Pranata Wibawa Ade Putra selaku Corporate Affairs Coca-Cola Euro-Pacific Partners, dan para Rotarian dari Rotary Club of Bali Bersinar. I Gusti Ngurah Widya Hadisaputra selaku Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kreatif Undiknas Denpasar mengungkapkan, di tanggal 21 dan 22 Agustus 2023, pihaknya kembali melanjutkan kegiatan untuk program training dan development untuk komunitas UMKM dan pengelola objek wisata Pantai Jerman. Kegiatan kali ini merupakan lanjutan dari fase pertama sepanjang semester awal di tahun 2023 yang kemudian dilanjutkan untuk fase keduanya yang dimulai di bulan Agustus. Tim kolaborasi melaksanakan kegiatan community development terutama di bidang personality development dan juga public speaking. Tujuannya jelas untuk meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM dan pengelola wisata di Pantai Jerman agar bisa menunjukkan keramah tamahan atau hospitality alam Bali yang sebenarnya. Harapannya dengan kegiatan ini bisa meningkatkan skill atau kemampuan para pelaku UMKM dan pengelola objek wisata Pantai Jerman di bidang hospitality management. Oke, jadi hari ini di tanggal 21 dan tanggal 22 Agustus 2023 kami melanjutkan kembali kegiatan kami untuk training dan development untuk komunitas UMKM dan pengelola wisata di kawasan Pantai Jerman. Ini merupakan kolaborasi kami antara Pusat Studi Undiknas dengan Coca-Cola Euro-Pacific Partners, juga mengajak stakeholder multi-helix yang kami ajak berkolaborasi, diantaranya ada KPRK, ada Rotary Club of Bali Bersinar, ada Perpina Bali, kemudian ada PHRI Bali juga, dan tim BEDO, kemudian ada rekan-rekan stakeholder lainnya juga akan kami ajak kolaborasi. Ini merupakan lanjutan dari fase pertama yang sudah kami lakukan sepanjang semester awal di 2023, kemudian kita lanjutkan untuk fase keduanya starting di bulan Agustus ini. Hari ini di tanggal 21 kita sudah melaksanakan kegiatan community development, terutama di bidang personality development dan juga public speaking untuk meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM dan pengelola wisata di sini agar bisa menunjukkan keramah tamahan atau hospitality ala Bali yang sebenarnya. Kemudian untuk besok di tanggal 22 Agustus 2023 kita lanjutkan juga terkait dengan training hospitality management dengan mengundang PHRI Kabupaten Badung yang juga hadir besok beserta tim dari Undiknas. Nah, ini juga kami lanjutkan kegiatan ini untuk meningkatkan skill dan juga kemampuan di bidang hospitality management dari para pelaku UMKM dan juga pelaku kawasan wisata di kawasan wisata Pantai Jerman ini. Jadi dari evaluasi yang sudah kami lakukan di semester pertama, dari sekian banyak UMKM yang terdaftar dan menjadi anggota di komunitas UMKM di lingkup kawasan Pantai Jerman, kami tentu akan memilih best practice-nya. Jadi dari pelatihan yang sudah kami lakukan, pendampingan yang sudah kami lakukan, kemudian praktek yang juga mereka lakukan sepanjang hari, kami sudah lakukan evaluasi dengan mengirim kuesioner, kemudian melihat juga secara pendampingan di lapangan, kami akan memilih best practice-nya. Jadi nanti kami harap dari best practice atau dari pihak-pihak UMKM yang kami pilih ini bisa menjadi mentor atau bisa menjadi role model untuk teman-teman komunitas UMKM lainnya di lingkup Pantai Jerman. Sehingga
Sementara dari evaluasi yang sudah dilakukan dari semester pertama, Hadi Saputra menjelaskan bahwa dari sekian UMKM yang mendaftar dan menjadi anggota di komunitas UMKM di lingkup kawasan Pantai Jerman, pihaknya tentu akan memilih best praktiknya. Jadi dari pelatihan, pendampingan, dan praktik yang telah dilakukan selama ini, pihaknya sudah melakukan evaluasi dengan mengirim kuesioner dan melihat pendampingan di lapangan. Oleh karena itu, tim memutuskan untuk memilih best praktiknya. Diharapkan dari best praktik tersebut atau dari pihak-pihak UMKM yang dipilih bisa menjadi mentor atau bahkan role model untuk anggota komunitas UMKM lainnya di lingkup Pantai Jerman, sehingga mereka bisa belajar bersama dan juga maju bersama ke depannya. Sementara itu, pelatihan Hospitality Management ini disambut antusias para peserta yang begitu semangat mendengarkan sharing materi dari para narasumber. Narasumber pertama yakni Community Service Rotary Club of Bali Bersinar, Rotarian Nyoman Hartini yang berlatar belakang pernah bekerja sebagai pramugari ini juga berbagi tips bagaimana bersikap ramah dan selalu tersenyum pada pelanggan atau calon pembeli. Menurutnya, senyum dari penjual itu adalah salah satu senjata utama untuk menarik pelanggan atau calon pembeli. Tentu orang tidak mau datang melihat produk kita, apalagi berbelanja jika penjualnya selalu cemberut bahkan jutek. Selain senyum, menurutnya sikap badan dari penjual saat menyapa atau melayani pembeli juga harus diperhatikan. Jadi kita menyapa, greeting itu dilakukan sambil senyum ya ibu-ibu ya. Silakan mampir, jelek ya kalau gitu. Orang jadi berdiri. Ibu-ibu, waktu saya baru training jadi pramugari, senyum pun saya diajarin ibu-ibu. Caranya agar kita terbiasa senyum itu, tadi kan ibu baru bangun itu mandi. Udah itu duduk ibu di depan cermin, senyum ibu sama cerminnya ibu, senyum ibu. Senyum sama cermin. Ih kayak gini ya. Coba kalau ibu merengut. Coba lihat ibu iya pasti masem. Nah bayangkan orang nggak akan mau datang ke tempat ibu kalau sebelumnya masem, takut nggak jadi gitu loh, hilang laparnya kalau mau makannya bu ya. Nanti dia akan cari yang sebelah gitu. Hanya senyum itu senjata utama, senjata ampuh itu ibu-ibu ya. Ya itu sikap ya. Dan yang utama sikap badan, gestur tubuhnya ibu itu. Jangan kelihatan seperti orang malas. Ini malas ya bu ya. Ini malas gitu ya. Kalau ibu sikap yang benar itu seperti ini ya. Kita berdiri tegak. Kalau mau lihat lebih anggun lagi, ibu tarik coba perutnya. Coba ibu berdiri semua. Ibu ya. Kalau ibu berdiri, perutnya ibu tidak tarik gini loh bu, melendos ya. Coba, ayo. Di sisi lain, Rotarian Hartini juga mendorong para pelaku UMKM di Pantai Jerman memanfaatkan media sosial untuk berjualan, misalnya juga promosi lewat TikTok. Namun diakui salah satu kendalanya adalah kelemahan dalam penguasaan teknologi medsos dan membuat konten padahal mereka punya produk yang bagus. Karena itu, Rotarian Hartini menyarankan para pelaku UMKM ini menggandeng anak-anak muda untuk berkolaborasi, misalnya membuat konten promosi di TikTok maupun menjadi reseller. Tidak bisa membuat konten, tidak bisa membuat foto produk, tidak bisa padahal kita mau mengoperasikannya, umpamanya kalau kita di Instagram atau Facebook itu kita mau mengoperasikannya bisa, tapi membuat konten bagaimana merekamnya produk tersebut, bagaimana membuat captionnya, bagaimana editingnya kita tidak tahu. Sebenarnya nanti dari Pusat Studi Undiknas itu kita bisa duduk bareng. Ajak anak-anak muda ibu-ibu ya, ajak anak-anak muda, dia suruh membuatkan, kita hanya cukup menyiapkan. Padahal ibu-ibu kan yang jualan fashion sama craft sama kuliner itu sebenarnya tidak seperti orang lain yang mau berjualan secara pemasaran marketing itu. Mereka masih mikir ibu-ibu, saya mau jualan apa ya gitu loh. Tapi ibu-ibu sudah punya loh barangnya, tinggal sekarang dibuat, dikombinasikan antara ibu berdagang di sana di lokasi dengan ibu juga sambil ibu duduk-duduk, ibu manfaatkan itu HP-nya untuk ibu berjualan.
Selanjutnya narasumber kedua yakni Sekretari Klub Rotary Club of Bali Bersinar Rotarian Tiwi Chandra berbagi mengenai sejumlah sikap dasar yang harus dimiliki oleh penjual, di antaranya ramah, bisa berkomunikasi dengan baik, murah senyum, sabar, sopan, dan bisa menjaga emosi. Kemudian sabar, kita harus punya kesabaran untuk menghadapi customer. Kadang-kadang dia masuk terus melihat-lihat, setelah melihat-lihat bukan masalah gak jadinya Bu, nanya ini, nanya itu, nanya ini, bongkar semua. Pernah nggak kejadian? Oke, syukur saya nggak ada keturunan India. Ya, jadi kenapa nanti akan ada bagaimana caranya mendisplay yang baik? Ya ini tadi Ibu, hubungannya dengan kita, kesabaran kita. Karena apa? Kalau display kita bagus, nanti kita ke slide kedua ya. Kalau display kita bagus, ada penggolongan, orang tidak akan sampai mengacak-ngacak. Selain itu, menurut Rotarian Tiwi Chandra, untuk menjadi penjual yang baik juga harus mempunyai kemampuan mengenal produk yang dijual atau product knowledge yang baik, membiasakan agar selalu tersenyum, menghilangkan sikap malas dan menggerutu, selalu menyediakan tester produk dalam hal misalnya produk kuliner, serta hindari bermain HP atau main medsos saat melayani konsumen. Para peserta pelatihan, para pelaku UMKM di Pantai Jerman ini juga diajak melakukan role play atau bermain peran mempraktekkan menjadi penjual yang baik. Halo, selamat siang. Ibu mau lihat-lihat ini, saya jual berbagai macam pakaian. Selamat siang Ibu, kalau boleh saya mau lihat-lihat barang Ibu. Halo Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Ya. Ini Bu, saya jualan pakaian. Sini silakan lihat. Sekiranya Ibu senang. Ibu ada jualan sarung pantai ya? Oh, saya punya banyak. Sini Bu, silakan lihat dulu. Saya punya barang banyak. Sekiranya Bu senang melihat harganya Bu. Yang mana Ibu sekiranya senang? Karena sekian barang ini harganya beda-beda. Ada yang ini ya, lukis. Ya, saya punya banyak. Ya. Yang mana Ibu sekiranya sama? Saya tarik dulu Bu ya. Seperti ini Bu barangnya. Barang oh yang ini murah Bu, 55.000 saja. Tapi begini enggak kasih harga lagi Bu, dia enggak pas ya. Pas ya. Iya. Saya beli 10 ya. Terima kasih banyak Bu. Ya. Baru kali ini ada yang ngasih contoh yang minder. Narasumber selanjutnya Nuning Indah Pratiwi yang merupakan dosen ilmu komunikasi Undiknas Denpasar berbagi tips membangun komunikasi yang efektif antara penjual dan pembeli. Di antaranya, penjual harus fokus pada sasaran, komunikasi harus jelas dan mudah dipahami, hindari asumsi negatif kepada calon pembeli, upayakan saling memahami, memperlihatkan respek kepada calon pembeli, terbuka dan memberikan kesempatan untuk respon dari calon pembeli. Akademisi yang akrab disapa Miss Nuning itu lantas menekankan pentingnya penjual menunjukkan sikap ramah tamah dan meninggalkan kesan positif kepada calon pembeli. Dia juga menegaskan pentingnya penjual merasa happy atau bahagia sehingga bisa menimbulkan dan memancarkan aura positif yang pada akhirnya juga membuat nyaman dan tertarik calon pembeli. Sekali lagi kalau misalnya kita sudah happy, aura positif itu akan terpancarnya, ya kan? Bagaimana Ibu sebagai penjual treat nanti pembeli Ibu gitu. Yang mau beli atau tidak, lihatlah kesan yang ditinggalkan. Apalagi kita human being ya, manusia itu senang yang happy. Dia akan bawa kemana-mana. Ya, itulah kenapa saya cinta dengan Bali, ya kan? Saya cinta orang Bali kan? Karena apa itu tadi, keramah tamahan, kemudian friendly, gitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Yang takutnya nanti brandingnya Bali yang sudah bagus, tiba-tiba kita datang terus misalnya Ibu, ya berapa? Ini aja. Jadi kan, loh katanya Bali
friendly. Nah, tapi kok itu dihilangkan ya. Tapi koknya itu hilangkan. Itulah kenapa komunikasi yang baik itu seperti itu. Ketika interaksi sudah ada, ya antara misalnya penjual dengan pembeli, senang. Saya juga tadi waktu ketemu ibu ngobrol-ngobrol, ternyata seru ya Bu ya. Iya seru. Akhirnya apa? Kan kita nyatu ya Bu ya. Nyambung. Naik ojek, iya kan? Nggak nyambungnya gitu ya. Tapi ini nyambung Jack. Ini nyambung Bu ya. Nah, jadi ini ya intinya ya, merubah sikap dan perilaku komunikasi secara sehingga tercipta kesamaan makna ya Ibu yang tadi saya katakan. Sementara itu, Made Pranata Wibawa Adiputra selaku Corporate Affairs Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia berharap materi pelatihan yang disampaikan oleh para narasumber bisa bermanfaat bagi para pelaku UMKM dan pengelola objek wisata Pantai Jerman. Sementara dari pihak Coca-Cola sendiri ingin mengajak para pelaku UMKM dan pengelola Pantai Jerman untuk berkembang dan tumbuh bersama. Melalui pelatihan tersebut, tim kolaborasi ingin membuat sebuah sistem yang bagus, terutama dalam hal penjualan dan pelayanan. Menurutnya, jika sistem tersebut berjalan dengan baik, artinya para pelaku UMKM sudah mempunyai mekanisme sendiri untuk diterapkan. Ini tentunya bisa bermanfaat dan berguna secara terus-menerus dan berkelanjutan. Artinya sudah punya mekanisme yang Ibu terapkan, Ibu pakai, itu tentunya bisa bermanfaat dan berguna terus-menerus secara berkelanjutan ya. Mungkin orang-orang yang berjualan atau ibu nanti akan digantikan oleh anaknya gitu kan. Nike pasti juga kalau sudah punya sistem yang telah bagus gitu dan bisa diterapkan, nanti tentunya orang-orang yang menggantikan juga akan bisa berusaha atau memaksimalkan usahanya gitu kan. Jadi dengan sistem yang sudah ada, sudah terbentuk, diterapkan dengan pola yang sama gitu. Jadi tidak lagi terputus katanya. Jadi sifatnya berkelanjutan terus. Itu yang kami harapkan. Jadi supaya ibu-ibu semua di sini, bapak-bapak bisa melanjutkan perkembangan usahanya dengan baik. Di sisi lain, Kepala Pusat Studi Undiknas Denpasar, Dr. Gungtini Gorda mengatakan bahwa PHRI nantinya akan membuat kebijakan yang mendekatkan para general manager dengan kawasan Pantai Jerman sehingga Festival Pantai Jerman yang ketiga bisa terprogram dengan baik dan semua hotel yang berada di sekitar kawasan Pantai Jerman mengetahui program tersebut. Dengan demikian, hotel-hotel tersebut akan berkontribusi dalam mendatangkan pengunjung ke Pantai Jerman. Gungtini Gorda berharap Festival Pantai Jerman selanjutnya akan menjadi evaluasi perubahan paradigma tim dalam berkolaborasi. Ia juga menyoroti adanya program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bisa dijalankan di Pantai Jerman. Gungtini Gorda lantas mendorong pihak pengelola Pantai Jerman untuk segera melaunching gerakan Kita Mulai Sekarang untuk menjalankan program pemerintah tersebut. Gerakan ini disebutkan bertujuan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Pantai Jerman. Diharapkan dengan gerakan tersebut bisa menjadi penyemangat untuk membuktikan ada perubahan yang signifikan dari tim kolaborasi. Nah, karena kan Niki makin gongnya ketua PHRI kan akan menjadi kebijakan nanti. Nah, jadi bagaimana nanti mendekatkan para GM dengan kawasan yang ada di Pantai Jerman sehingga nanti Festival Pantai Jerman yang ketiga itu bahkan malah ragu sudah terprogram. Semua hotel yang ada di kawasan Pantai Jerman mengetahui program ini, sehingga apa? Tamu-tamu yang diharapkan datang ke Pantai Jerman, hotel yang akan mendatangkan. Seperti kemarin kan hotel tidak tahu ada acara sehingga tidak bisa ada program seperti ini. Nah itu nanti menjadi evaluasi kita dan dia berharap Festival Pantai Jerman nanti akan menjadi evaluasi perubahan paradigma kita dalam berkolaborasi. Nah yang kedua, karena Pantai Kute, desa adat Kute tidak masuk di dalam kelompok desa wisata, di Pak Klian ada program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bisa dijalankan oleh Pantai Jerman. Jadi mulai kapan silakan diskusi nanti, meluncing gerakan
kita mulai sekarang. Jadi gerakannya kita mulai sekarang. Itu apa? Untuk tourism yang berkelanjutan. Itu ada indikatornya. Ada logonya telapak kaki, injak bumi. Nah, jadi bisa nggak kaki kita menginjak bumi tanpa ada kotoran anjing, ada sampah dan sebagainya. Nah, karena kan ini juga ada penilaiannya. Mungkin berangkat dari gerakan kita mulai sekarang, mulai lakukan apa yang menjadi indikatornya. Nanti tambahan buat Bung Hadi dengan protokolnya, karena baru kemarin apa yang harus dipakai ini untuk menstimulasi biar semangat masyarakat Pantai Jerman dengan kliennya. Sudah 5 bulan apa yang bisa dilihat dari program pemerintah. Nah, niki makin. Kalau desa wisata ada 5 indikator. Oke, ada homestay-nya, ada toilet dan sebagainya. Nanti Kak Kuto memang tidak masuk dia sebagai desa wisata karena dia memang tidak ditetapkan ya karena itu. Jadi gerakan ini yang dimulai nanti. Silakan Pak Kliang cari di Google juga ya dengan Pak Dewo. Indikator itu mau meluncing yang kebetulan ada link ke kementerian nanti yang akan dampingi sehingga nanti itu menjadi penyemangat kita untuk membuktikan ada perubahan yang signifikan dari pertemuan kita, kerjasama kita, kolaborasi kita bersama. Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar, Dr. Niputu Nina Eka Lestari mengatakan, pelatihan dan pendampingan kepada UMKM ini akan berkelanjutan ke depannya. Pihaknya juga mengapresiasi kolaborasi dan sinergi yang telah dibangun selama ini oleh berbagai pihak. Atas arahan dari Ibu Kepala Pusat Studi Undiknas dan juga Bapak Klian, Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kreatif dan juga dari Pak Made dari Coca-Cola. Kita cukupkan dulu sampai di sini dengan harapan besok kita mulai lagi pelatihan yang lebih semangat. Selanjutnya, klien Banjar Adat Segara Iketut Werke juga mengapresiasi evaluasi yang sudah dibuat oleh tim kolaborasi untuk Pantai Jerman. Pihaknya pun menyadari bahwa penataan Pantai Jerman masih belum maksimal dan akan terus melakukan pembenahan-pembenahan, misalnya dari segi standarisasi harga makanan hingga keberadaan banyak anjing liar di kawasan Pantai Jerman. Bahkan ada indikasi bahwa pantai dijadikan seperti tempat pembuangan anjing. Mungkin juga hal yang sangat penting untuk diterapkan sebagai satu standarisasi di Pantai Jerman, khususnya untuk ibu-ibu pedagang, tolong buat daftar menu berikut harga. Jangan kita buat hanya foto aja daftar menu tapi tidak ada harga. Kan artinya juga kebingungan juga, ini jangan mahal dan sebagainya. Dan juga nanti yang harapkan semua pedagang itu tidak ada perang harga. Dan juga seperti yang disampaikan Ibu Agung, evaluasi di sana banyak anjing. Nah, ini sebenarnya kita sudah dengan dinas terkait ini sudah menyampaikan hal itu. Dan dulu juga beberapa anjing itu sempat ditangkap-tangkap. Kebanyakan di pantai ini kan dipakai tempat pembuangan anjing. Di saat kita nggak tahu, pada saat closing malam hari itu ada anjing baru. Banyak sekali seperti ini. Jadinya kita nggak bisa kontrol bagaimana kita mengendalikan itu. Sebelum acara usai, para peserta diajak seru-seruan dalam game sederhana yang penuh kebersamaan dan gelak tawa. Yes, yes.
Pantai Jerman. Yes, yes, yes. Semangat pagi. Bali 1 mengabarkan,